Mana ini Kak Gatut, kok aku sendirian ini loh, sudah waktunya Super Saturday ini loh. Kak Ferry mana? Tadi Itu Kak Gatut. ketemu di luar. Waduh, di luar. Pasti cari makan ini. Laparan soalnya. Iya. Mana sih? Selamat sore Kak Desi. Waduh, dari mana Kak Aduh, Gatut? maaf. Jam berapa ini? Aduh. Nah, udah Kak lepas ya. Maaf ya, Kak Ferry. Maaf. Waduh. Maaf, Kak. Iya, aduh. Sudah ditunggu adik-adik buat Super Iya. Saturday ini. Aduh, iya. Sebentar. Sudah pakai. Oh iya. Aduh. Coba ambil Kak, coba ambil. Aduh, harus steril dulu nih tangannya ini. Nah, ini kita pakai dulu ya. Nah, Enggak, udah. Tom. Oke. Ya. Kak Ferry, enggak ya? Boleh aku juga. Kak Ferry juga mau Kak Gatut. Nah, Dingin Ya ya. sudah Kak Gatut. kita simpen aja. Yuk, saatnya kita Super Saturday. Kita sapa dulu adik-adik yang di rumah. Hai. Selamat sore adik-adik. Selamat sore. Ya, saya harap keadaan adik-adik di rumah baik-baik saja dan tetap sehat ya. Jaga kondisi. Ya. Walaupun banyak aktivitas, tetap kita harus jaga kesehatan kita. Biar Jangan kuat. lupa kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, itu Ya. yang paling penting itu Kak. Iya, Kak. Oke. Dah, Yuk, gimana ini? sebelumnya berdoa dulu ya. Kak Gatut yang berdoa ya. Oh iya, baik. Oke. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada saat sore hari ini. Tuhan telah menjaga setiap kami, memimpin setiap kami dalam setiap kami beraktivitas dari pagi, siang hingga sore hari ini. Sebentar kami akan memulai acara kami. Biarlah Tuhan memimpin dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang saatnya kita jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Iya, jalan-jalan sudah Wah, bersama Tuhan. Iya, ayo Ya. kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus. Nyanyi semua ya, tepuk tangan pakai gerakan. Bagi berdiri dulu, bagi berdiri Kak. Sendiri yang di rumah, tetap semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Nah, Kak, kalau jalan sama Yesus itu kita bisa melakukan perkara yang besar, Kak. Iya, betul Kak Desi. Oh, Segala sesuatu kalau kita berjalan bersama Tuhan tidak ada yang tak mungkin Kak Desi. iya, betul. Yuk kita nyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar. Tetap semangat, yuk. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua.
yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia memutuskan, Dia memenangkan. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Ah, haleluya. Di sini kita ngapain nih Kak Ketut? Terus gini, Mau ngapain? makanya kita tetap puji Tuhan aja ya. Atau Puji gimana? Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu Kak Ketut. Iya, kita nyanyi dulu ya. Oke, kita nyanyi. Kita belajar lagu ini ya adik-adik. Buat adik-adik yang mungkin sudah tahu atau yang belum tahu, sama-sama kita belajar. Di lagu ini, Kak Desi sangat terberkati sekali lagu ini. Karena apa? Kita ya adik-adik yang masih kecil bisa loh Tuhan pakai buat memberkati papa, mama, kakek, nenek, kakak, teman-teman. Nah, juga buat kakak-kakak, mama, papa, jangan ngeremehkan adik-adik yang masih kecil-kecil. Iya, Justru mereka yang masih kecil itu bisa loh jadi berkat buat Iya, kita. betul Kak Ya Desi. kan? Karena adik-adik yang masih kecil ini adalah bibit yang dipersiapkan untuk apa? Untuk membuka jalan. Iya, Kak. Karena apa? Justru masih kecil ini ya kita dapat belajar. Nah, kalau kita sudah tua ya pasti ya bisa belajar, tapi sedikit susah. Kalau masih kecil gini semangatnya masih luar biasa. Iya, Iya. masih maunya belajar, pengen mengenal semuanya gitu. Iya. Yuk kita nyanyi lagu ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, hati
hati kami, telinga kami, biarlah kami mendengar apa yang Tuhan firmankan melalui guru kami Tuhan. Jadikan kami anak yang manis, anak yang taat dengar-dengaran saat mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, firman Tuhan hari ini disampaikan siapa Kak Gatut? Ayo, siapa yang tahu? Ya, kejadian di rumah. Siapa ayo? Suaranya keras, Suaranya keras terus. orangnya hitam manis, Yang manis, waduh. tapi nggak pakai gula ya. Gua nanti diabetes Kak Gatut. Iya, ya udah. Daripada Panggil adik aja penasaran, kita panggil saja. Siapakah dia? Kak Tadadadada, Yundri. Kak Yundri. Shalom. Oke, terima kasih untuk waktunya. Iya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Kak Yundri, selamat Oke. melayani. Ya, terima kasih. Baik, kita akan belajar firman Tuhan dari Roma pasal ke-8 ayatnya yang ke-17. Yang punya Alkitab, entah itu pakai HP, pakai Alkitab, atau pakai tab, atau pakai laptop, boleh. Silakan dibuka firman Tuhannya ya. Jadi Roma pasal 8 ayat ke-17 ya. Kita akan baca sama-sama, kayak dibaca, kalian juga menyimak firman Tuhan ini dengan baik. Ya. Roma 8 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Baik, puji Tuhan, itu adalah firman Tuhan yang kita sudah baca. Hari ini kita akan belajar tema firman Tuhan yang Tuhan Yesus kasih ke hatinya Kak Yudri adalah Aku Anak Raja. Ya. Sekarang Kak Yudri mau tanya, apakah kalian percaya bahwa kita ini adalah anak-anak raja? Tuh, buktinya apa Kak Yudri? Ya, buktinya kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kenapa kita disebut anak-anak Tuhan? Karena Tuhan kita itu adalah raja di atas segala raja. Ya kan? Jadi tema hari ini kita akan belajar Aku Anak Raja. Ya, landasan firman Tuhan tadi Kak Indu sudah sampaikan ke kalian di Roma 8 ayat 17. Ya, nanti ada ayat hafalannya ya. Ya. Nanti setelah ini, setelah firman Tuhan nanti Kak Indu akan kasih tahu ayat hafalannya. Baik. Sebelum Kak Indri mau nyampaikan firman Tuhan ini, Kak Indri mau ceritakan sebuah cerita rohani, cerita dongeng ya. Jadi gini ceritanya, beberapa ratus tahun yang lalu ada sebuah kerajaan memiliki kerajaan yang ya cukup mewah, cukup berjaya dan menguasai wilayahnya. Raja ini punya seorang anak. Yang anak pertama bernama sulung, anak yang kedua namanya bungsu. Nah, satu ketika sang raja ini karena dia merasa dirinya dia sudah umur, ya, sudah tua dan harus digantikan dengan orang yang layak menggantikan posisinya sebagai raja. Raja itu bingung. Raja itu bercakap-cakap, ngomong-ngomong sama para menterinya, ya, sama para penasehatnya. Dia kasih tahu, dia panggil semua orang untuk datang, terutama orang-orang penting, orang-orang kepercayaan untuk datang ke ruangannya dia. Untuk apa? Rapat, ngomongin masalah gimana ini. Kalau aku ini sudah umur, siapa yang kira-kira layak gantiin aku ya? Apakah anak-anakku sendiri? Apa ada orang lain? Anak-anakku, raja ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Ya, dia juga percaya sama Tuhan Yesus. Ya, segala buktinya apa? Setiap dia perang, dia selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Makanya raja ini nggak pernah kalah dalam peperangan.
Satu ketika raja ini berpikir, gimana ya caranya ya supaya aku ini bisa mengangkat satu orang supaya menggantikan posisiku. Akhirnya esok harinya si salah satu penasehatnya datang ke ruangannya memberikan usul. Usulnya begini adik-adik. Ceritanya begini. Sang penasihat ngomong sama raja, "Ya tuanku raja." "Oh, kamu silakan. Lalu penasihat itu duduk berlutut di depannya sang raja sambil menceritakan apa yang menjadi usulnya. "Hamba punya usul raja. Bukankah raja punya seorang anak, yang pertama sulung dengan bungsu, bukan? Seharusnya yang menjadi pengganti raja untuk mengganti kedudukannya raja adalah anak-anaknya raja sendiri, supaya untuk berikutnya garis keturunannya semuanya dari keturunan raja." Lalu singkat ceritanya nasihat itu diterima. Tapi raja bingung, tanya lagi kepada penasihat itu, "Oke, bagaimana caranya ya supaya aku bisa mempercayakan mereka, supaya anak-anakku saya bisa tahu bahwa anak-anakku ini layak menjadi seorang raja?" Lalu si penasihat ini memberi usul juga, begini raja, "Kirim satu orang mata-mata pergi ke satu wilayah, dan tuanku raja mengutus dua anak tuan raja untuk melakukan satu tugas yang raja berikan. Terserah paduka apa yang raja ingin sampaikan, tugas apa yang raja ingin anak-anak raja lakukan, itu terserah raja." Baik, akhirnya usulnya diterima anak-anakku. Dan singkat ceritanya raja tidur, tapi gak bisa tidur semalaman karena memikirkan gimana ini ya. Akhirnya raja dikasih hikmat sama Tuhan. Raja akhirnya, saya akan raja punya rencana untuk mengutus kedua anaknya untuk melihat masyarakat. Masyarakatnya di bawah, keluar dari istana harus ngecek keadaan masyarakat. Apakah keadaan masyarakat itu dalam keadaan baik, ekonominya bagaimana, apakah mereka sehat atau ada masalah. Raja punya usul seperti itu. Besok paginya akhirnya dia memerintahkan penasihatnya untuk memanggil kedua anaknya. Ya. Tapi kedua anak ini tidak langsung berangkat sama-sama adik-adikku. Enggak. Mereka berangkatnya beda-beda hari. Hari yang pertama, keesokan harinya, raja memerintahkan anaknya yang sulung untuk pergi ke melihat keadaan masyarakatnya. Ya. Apa yang dilihat seperti tadi Kak Yudi sudah bilang, lihat keadaan masyarakat itu bagaimana, apakah mereka sehat, ekonominya mereka bagaimana, apakah kehidupan mereka sejahtera, apa mereka sedang sakit atau tidak. Tetapi apa yang terjadi ketika anak sulung ini diperintahkan oleh papanya, rajanya, ayahnya untuk menilik atau melihat keadaan masyarakat, ternyata kakak sulungnya ini tidak melakukan tugasnya dengan baik. Adik-adik tahu ngapain dia? Ternyata salah satu mata-mata raja menemukan bahwa anak sulung ini lagi berpesta pora di satu rumah yang itu isinya penuh dengan nyanyian, joget-jogetan, minuman keras. Itu yang dia lakukan, dia tidak melakukan perintah raja. Loh, kok bisa? Iya, karena sebagai pangeran untuk bisa keluar ke istana itu nggak gampang, karena itu adalah kepercayaan. Ya, seorang pangeran kalau keluar dari istana itu nggak gampang seperti kita, seperti adik-adik kalau keluar rumah sesuka hati mau main layangan, nggak bisa seperti itu. Seorang pangeran kalau mau kemana-mana harus dikawal, harus diawasi. Itulah seorang bedanya pangeran dengan masyarakat biasa. Akhirnya mata-mata ini melaporkan kejadian itu kepada raja. Raja tahu. Akhirnya singkat ceritanya, anak sulungnya, si sulung ini pulang ke rumah atau ke istananya, melaporkan bahwa dia sudah melakukan pekerjaannya. Loh, sudah tidak melakukan tugasnya, berbohong lagi.
Terus hari berikutnya papanya atau rajanya memerintahkan anak bungsu untuk melakukan tugas yang sama. Akhirnya esok harinya anak bungsu berangkat, dikawali, ya dikawali. Hanya dikawali 4 prajurit saja, nggak banyak ya mereka ya. Dan sama mata-mata itu juga ada di situ, di lingkungan masyarakat itu. Dia menyamar supaya melihat apa yang dilakukan pangerannya. Oke, setelah pangeran atau si bungsu ini turun ke masyarakat, dia melihat, dia melakukan semuanya. Dia sampai menyamar jadi orang biasa, mengunjungi masyarakat, orang-orang miskin, lihat keadaannya. Oh, ada yang sakit, dia temukan ada yang sakit. Terus dia lihat lagi, anak bungsu ini melihat ada orang yang kekurangan makanan di rumahnya. Karena apa? Dia menyamarkan dirinya menjadi orang biasa. Dia ganti jubahnya jadi orang biasa. Dan prajurit-prajurit itu tetap mengawasi dia dimanapun dia berada. Tapi masyarakat itu tidak tahu. Ya, masyarakat itu tidak tahu bahwa ada pangeran yang datang untuk mengawasi masyarakat. Sedangkan anak sulung dia datang dengan kejayaannya. Ya. Bukannya melakukan tugas, tentaranya malah jaga di tempat di mana dia berpesta. Seperti itu, namanya juga tentara, apa yang diomongi atasan pasti nurut kan. Jadi dari cerita ini anak-anakku, akhirnya si bungsu pulang, dia sudah melakukan semua tugasnya dengan baik. Ya, sebelum si bungsu ini pulang, si mata-mata terlebih dahulu datang ke raja, menyampaikan apa yang dilakukan anaknya bungsu atau si bungsu ini selama dia diberikan tugas oleh papanya atau rajanya. Setibanya bungsu datang ke rumah atau di istananya, si bungsu melaporkan apa yang dia lakukan. Dan sama apa yang dia laporkan dengan mata-matanya sama di klop. Ternyata sama. Jadi si raja ini akhirnya berpikir, wah, aku sudah menemukan calon raja yang akan menggantikan posisiku. Jadi anak-anakku, singkat ceritanya dari dongeng rohani Kristen ini, kita belajar bagaimana orang atau anak ketika dia melakukan sesuatu yang baik, pasti dia akan dipercayakan oleh orang tuanya. Dan anak yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, dia tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi dari orang tuanya. Jadi dari firman Tuhan ini, Kak Idri mau sampaikan. Tadi Kak Idri di awal sudah kasih tahu buat kita bahwa kita ini adalah anak raja. Siapa pangerannya, Kak Yudri? Pangerannya Kak Yudri sama kalian. Kita ini pangeran-pangerannya Tuhan. Kita ini orang-orang kepercayaannya Tuhan, yang Tuhan percayakan selama kita hidup di dunia ini. Jadi untuk menjadi, kalau kita tadi belajar aja, untuk menjadi seorang raja dari cerita tadi, itu ada syarat-syaratnya. Bagaimana kalau kita ikut Tuhan Yesus? Kalau kita mau jadi anak raja atau menjadi seorang pangeran, itu syaratnya apa? Apa aja? Ada syaratnya anak-anakku. Ya, kita akan belajar ada 3 syarat yang Kak Yudi mau ajarkan dan Kak Yudi mau sharekan kepada kita pada sore hari ini. Baik, yang pertama, syarat yang pertama kita buka di Roma pasal 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat 9. Yang punya kitabnya dibuka ya. Roma pasal 10 ayat 9. Ya, ini dibuka. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi poin yang pertama, anak-anakku, syarat untuk menjadi anak raja, syarat untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, syarat supaya kita bisa masuk surga bersama Tuhan Yesus, syarat yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus
dan menerima Tuhan Yesus dalam hati kamu. Kak Yudi mau kasih tahu sama kalian, jangan kalian berpikir jadi orang Kristen itu hanya ya cukup aku jadi orang Kristen sudah cukup. Aku datang ke gereja, aku ikut sekolah minggu, melakukan kegiatan ini itu di gereja. Tetapi hatimu, hidupmu tidak ada Tuhan Yesus. Ya kan? Betapa parahnya kalau kita nggak punya Tuhan Yesus. Kita ini seperti kembang, kalau nggak dipupukin, nggak ada airnya, mati. Sama dengan kita. Kita memerlukan Tuhan Yesus setiap hari. Kita memerlukan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengaku, percaya, menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, dampaknya apa? Apa yang kita terima? Yang kita terima adalah penyertaan Tuhan, anak-anak. Tuhan Yesus menyertai kamu. Apapun yang kamu kerjakan dalam pelajaran, ya, selama pandemi ini kamu belajar di rumah, ya, mungkin kamu ada bosen, jenuh. Ketika kamu datang kepada Tuhan Yesus, kalau kamu punya Tuhan Yesus dalam hidupmu, Tuhan Yesus akan memberkati kamu. Tuhan Yesus akan memberikan sukacita yang baru dalam hidupmu. Sehingga apa? Kita akan menjadi anak-anak yang selalu diberkati Tuhan. Ya. Amin. Oke, amin. Puji Tuhan. Yang kedua, syarat yang kedua. Tadi syarat yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya di dalam hidup hati anak-anak semua. Syarat yang kedua adalah menerima kuasa Roh Kudus. Loh, kok bisa Kak Indri? Iya. Ciri orang Kristen, ciri anak Tuhan, selain dia dibaptis, tapi kan kalian belum waktunya dibaptis, ya kan? Kak Indri tahu. Tetapi apakah boleh Kak Indri kita terima Roh Kudus? Sangat boleh. Boleh banget. Roh Kudus itu ketika hidup di dalam hidup kita, masuk dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus tidak lihat kamu masih kecil. Roh Kudus tidak lihat kamu sudah tua. Roh Kudus tidak lihat kamu remaja. Roh Kudus tidak lihat kamu jelek, hitam, kaya, miskin. Enggak, anak-anakku. Enggak sama sekali. Yang Roh Kudus lihat adalah hatimu. Ketika kamu membuka hatimu untuk Tuhan dan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, maka kamu akan melakukan sesuatu yang dahsyat, yang pernah Tuhan Yesus lakukan dulu. Kamu juga bisa melakukannya. Karena apa? Tuhan memberikan kuasa itu kepada kamu. Ya. Kita buka firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, sudah semua ya, kita bacakan. Tetapi Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi tujuannya kita menerima Roh Kudus adalah supaya kita menjadi anak-anak yang pemberani, yang mau berani bersaksi cerita kepada teman-temanmu bagaimana Tuhan Yesus itu menolong hidup kamu, bagaimana hidup kamu diberkati Tuhan. Ya, itu tujuannya. Roh Kudus juga berfungsi untuk menolong kita supaya ketika kita dalam keadaan susah sedih, Roh Kudus bisa menghibur kita. Itu fungsinya Roh Kudus. Jadi kita sangat perlu anak-anak untuk terima Roh Kudus dalam hati kita. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga, adalah menjadi anak yang taat. Anak yang taat, iya. Zaman sekarang ini hampir sekian persen, kira-kira ya 10% kita bisa menemukan anak yang bisa taat. 90%-nya banyak anak-anak yang gak mau taat. Betul apa betul? Ya kan?
Nah, Kak Yudi mau tanya, apakah kalian sudah menjadi anak yang taat apa belum? Ini syarat buat anak-anakku. Syarat untuk kita menjadi anak raja, syarat untuk kita bisa masuk surga bersama Tuhan, itu syaratnya. Ini syarat-syarat dasar yang Kak Yudi kasihkan kepada kalian. Ya. Karena syarat untuk kita ikut Tuhan itu nggak gampang. Kita kalau ikut Tuhan harus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, gak main-main. Ya, jadi syarat yang ketiga ini adalah menjadi anak yang taat. Ya, di Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1, kita buka firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Oke, kita lanjut lagi buka firman Tuhan. Di Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2. Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji itu. Itu perintah firman Tuhan, bukan Kak Yundri yang ngomong loh ya. Zaman sekarang ini Kak Yundri menemukan banyak anak-anak yang gak mau taat sama orang tua, kepinginnya ngambek, bersikap yang tidak sopan kepada orang tua. Jadi syarat untuk menjadi anak raja, supaya kita menjadi anak Tuhan Yesus, syaratnya adalah yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Yang kedua, menerima Roh Kudus. Dan yang ketiga, menjadi anak yang taat. Contohnya kayak apa Kak Ibli? Jadi anak yang taat. Gampang sekali ya. Contohnya tadi Kak Ibli sudah sebutkan salah satunya, menghormati orang tuamu. Apa yang orang tuamu sampaikan, apa yang orang tuamu ajarkan, ikuti. Jangan bantah. Karena tadi kita sudah baru aja baca firman Tuhan itu. Terus, apalagi ketaatannya Kak Ibli? Tidak boleh mencuri. Firman Tuhan ngajarin kita boleh gak mencuri? Gak boleh kan? Kita gak boleh mencuri. Apa yang menjadi milik orang lain, jangan pernah kita mengambilnya. Contoh berikutnya, taat untuk tidak berbohong. Nah, ini sering kali hal yang kecil-kecil kita bisa aja sering berbohong kepada orang tua kita. Mungkin contoh, kalau kalian misalnya punya uang saku, udah dikasih oleh papamu, tapi papa tanya, misalnya, Andrew, papa sudah kasih uang saku buat kamu enggak? Tapi Andrew-nya jawabnya belum Kak. Nah, itu namanya bohong. Jangan ya, jangan pernah kamu lakukan seperti itu. Terus berikutnya, apalagi contohnya, taat untuk tidak berbuat yang tidak sopan. Contohnya, ketika kamu berbicara kepada teman atau berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, bicaralah dengan sopan. Jangan berkata yang tidak sopan. Ya, nggak boleh. Terus berikutnya, taat untuk tidak melakukan kejahatan. Kejahatan apa ya Kak Idri? Contohnya kalau kamu di sekolah, kalau kamu nggak suka sama teman, ya kamu ambil bukunya atau alat pensilnya, kamu sembunyikan. Ditanya kamu nggak tahu, itu namanya berniat jahat. Nggak boleh, ya nggak boleh banget. Jangan kita lakukan itu. Terus taat mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun live streaming seperti ini, rutin ya, rajin. Karena apa? Tuhan lihat. Guru-guru di sini nggak ada yang lihat. Mungkin kalau papa mamamu lagi pergi juga, papa mamamu nggak tahu kamu apakah ikut ibadah live streaming sekolah minggu apa nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu. Tapi ada sepasang mata yang selalu melihat kita 24 jam, tidak pernah tertidur.
nggak pernah tidur. Iya, Tuhan Yesus nggak pernah tidur. Oh, dia Tuhan, ngapain dia tidur? Dia bisa melakukan apa aja. Jadi apapun yang kita lakukan, dia tahu apa yang kita lakukan. Ya. Taat berdoa, baca Alkitab. Apa istilahnya? Abah. Ya, aku baca Alkitab. Ya, kayak dia ada lupa ada Abah. Abah. Nah, itu dirutinkan. Ya, kegiatan itu dirutinkan, rajin, semangat. Kalau dikasih tugas sama sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, lakukan itu dengan setulus hati, dengan gembira, dengan penuh ketaatan, ya. Dan yang terakhir, contohnya salah satunya mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, Indri tahu Senin besok kan kalian sudah mulai sekolah, walaupun masih MPLS kan, masih perkenalan lingkungan sekolah kan. Indri tahu. Tetapi walaupun hanya MPLS, tapi kalian kalau disuruh guru untuk live atau online, harus tetap live atau online. Ikuti apa yang sekolah ajarkan, yang sekolah sudah tetapkan. Itu namanya anak yang taat. Ya. Jadi itu adalah contoh-contoh yang Kak Yudi ajarkan kepada kita pada sore hari ini. Bagaimana atau syarat apa saja untuk menjadi anak Tuhan Yesus. Syarat-syarat apa saja supaya kita menjadi anak raja. Anak-anakku, sebelum Kak Yudi menutup firman Tuhan ini, Kak Yudi mau sampaikan kepada kita ini adalah anak raja. Tuhan Yesus berjanji kalau kita minta apa saja, ketika kita berdoa sungguh-sungguh, ketika kita punya masalah, mungkin kamu lagi bergumul tentang uang sekolah karena papamu mungkin di PHK nggak bisa kerja lagi, atau mamamu juga punya usaha sepi, atau kalian sedang mengalami sakit, atau kalian lagi kesulitan apa, kalian nggak tahu. Tapi Tuhan itu tahu. Kita ini anak raja. Dia sanggup melakukan sesuatu yang kita doakan kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu sanggup, anak-anak. Dia sanggup. Kalau kalian percaya kepada Tuhan Yesus, poin pertama tadi, percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, pasti Tuhan akan lakukan mujizat buat adik-adik semua. Karena Kak Yudi itu sudah sering alami mujizat Tuhan. Nggak sekali dua kali, berkali-kali. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Ya, percayalah bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Dia adalah raja di atas segala raja, dan kita adalah anak-anaknya. Dan tidak mungkin Tuhan Yesus akan membiarkan kita sendiri melakukan segala sesuatu sendiri kalau kita sudah melakukan syarat-syarat yang tadi, ketiga syarat yang Kak Yudi sudah sampaikan kepada adik-adik semua. Oke, sebelum Kak Yudi akhiri juga ada ayat hafalan ya, di Roma pasal 8 ayat 17a. Tadi sebenarnya ayatnya dari situ, tapi Kak Yudi mau bilang separuh nggak juga ya, nggak banyak kok, pendek ya. Roma 8 ayat 17a, bunyinya seperti ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini disebut ahli waris. Yang namanya ahli waris itu pasti apa yang punyanya Bapa, apa yang punya Tuhan Yesus, itu akan diberikan kepada kita. Kita akan menerima janji-janji Tuhan. Itu ayat hafalannya ya, dihafal ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan angkat pujian, aku anak raja. Ya, aku anak raja satu kali, lalu kita berdoa. Ya, silakan Kak Ferry.
Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa setia terus kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita live streaming, tetap semangat ya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan sore hari ini. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami, sudah menolong kami, sudah menyampaikan pesan Tuhan kepada kami, supaya kami menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga belajar mengundang Roh Kudus, menerima Roh Kudus masuk dalam hidup kami, tinggal dalam hidup kami, dan kami juga menjadi anak yang taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami supaya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan menjadi ahli waris Tuhan Yesus, yaitu ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa firmannya Kang Adul? Aku anak raja. Pintar. Ada sih anak raja bukan? Anak raja Oh, dong, iya. sama anak papa mama. Adik-adik kita semua anak raja, jadi tidak boleh berkecil hati ya, sesuai apa yang disampaikan Kak Yundri tadi. Nah, jangan lupa, ini pengumuman Kak Adul. Oh iya, Pengumuman. pengumumannya apa Kak Desi? Sabtu depan Ya. ikut Super Saturday jam 5 di channel YouTube Sekolah Minggu. Ingat di YouTube Sekolah Minggu ya adik-adik ya. Jam 5. Ya, terus jangan lupa kerjakan abanya. Aba penting itu. Apa? Ya, baca baca Alkitab. kitab. Setelah itu ayat hafalannya, yo nanti jangan lupa ayat hafalan. Di mana ayat hafalannya Kak Adul? Di Roma 8 ayat 17a. Ya, jangan lupa dihafalkan Roma 8 ayat 17a. Sama ini, jangan lupa persembahannya, kasih persembahan. Sekalipun ibadah di rumah, tetap harus kasih persembahan buat Tuhan. Di kotak atau tempat yang sudah adik-adik kerjakan yang dulu itu loh. Ya, yang macam-macam dari tas. Ini tas ya Desi Ya, ya? di tas. Ya, dari tas, Dari botol. dari botol. Pokoknya yang adik-adik buat yang bagus-bagus kemarin Nah, itu. dimasukkan di situ. Dimasukkan di situ. Nanti kalau sudah ibadahnya kembali lagi di gereja, jangan lupa dibawa persembahannya. Setelah itu apa lagi ya Kak Adul ya? Apa ya? Tantangan pastinya, iya. jangan lupa. Tantangannya Tantangannya dikerjakan. Itu sebagai bukti kalau adik-adik di rumah tidak nganggur dan hari-hari di rumah diisi dengan aktivitas yang berguna ya, selain membantu orang tua dan juga mengerjakan tantangan yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu sebagai bukti kalau adik-adik terus memantau sekolah minggunya di online juga. Ada bonusnya loh Kak Adul. Apa itu Kak Desi? Bonus nilai itu nanti buat Oh, blessing day iya. tantangannya. Jadi nggak cuma kerjakan di foto sudah, tapi ada nilainya. Ada Kalau- rewardnya. Nah, Iya. Kalau kirim di grup sekolah minggu, ya dapat nilai tambah. Harus berlomba-lomba. Yang belum mengerjakan cepat Ya, dikerjakan, cepat satu dikerjakan. dikirim. Bilang, "Ma, Pa, tolong foto, tolong kirim di grup sekolah minggu Betul. ya adik-adik Papa ya." mamanya juga harus bantu. Iya, harus Ya. aktif ya. Oke. Sudah Oke. Kak Adul, Sudah, ada apa lagi lagi? nggak? Nggak ada kayaknya ya. Semuanya sudah selesai itu aja Kak Desi? Sudah. Ya. Oke, kita sampai ketemu di Sabtu depan. Bye bye. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, saatnya tadi setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengerjakan apa Kak? Kita harus mengerjakan tantangan. Oh Jangan ya, lupa. tantangan. Nah, tantangannya kali ini adik-adik harus belajar untuk origami. Tahu nggak ini apa namanya? Ini adalah namanya kertas lipat origami. Nah, ini gampang banget ya. Tunggu Kak, kita mau bikin apa pakai kertas lipat itu Kak? Nah, kertas lipat ini tadi kan temanya aku anak raja. Nah, kalau aku anak raja berarti
kira-kira apa yang menjadi apa ya, kalau raja itu harus pakai apa ya Kak ya supaya kelihatan raja itu ya? Terus pakai mahkota. Iya betul ya kan, Yang mahkotanya Kak kayak Angelina ini ya. pakai. Mahkotanya ini dari origami adik-adik. Nah nanti adik-adik di rumah kalau nggak punya origami ini kertas lipat, adik-adik bisa beli di toko buku ya. Harganya murah banget kok. Minta sama mama atau papa ya. Di sini kita butuh origaminya hanya 6 kertas. Cuma Ini 6 lembar. 6 lembar ya. Cuman 6. Origaminya berwarna-warni boleh. Satu warna juga boleh, terserah selera ya. Kalau ini Kak Ripka buatnya warna-warni seperti rainbow, oke? Nah, contoh satu ya, kita buat ya. Bentar Kak. Nah, ini kan seperti ini origaminya. Kita lipat jadi 2. Lipat jadi 2. 2 ya, sama ya. Nah, ditekan ya. Kalau sudah, terus sudah seperti ini, kita buka lagi. Ini kan ada garisnya di sini ya. Kita bisa lipat segitiga. Lipat. Dilipat. Straight. Sama, sisinya juga sama. Harus sama. Yang satunya juga Sama ya. Nah, sudah jadi seperti rumah ini. Kalau sudah, kita lipat lagi. Gini ya. Dilipat ke Nah, tengah harus lurus ini. Sikunya sama siku, ujungnya sama ujung juga ya. Dilipat. Kalau sudah kelihatan nih. Nah, dibuka lagi. Tinggal yang bawah juga dilipat ke atas. Tapi ini enggak sih lipatnya seperti ini ya. Ya, gini. Nah, seperti ini supaya pada dibalik seperti ini ya. Bisa ya? Dari bawah Ini ke gini, atas. dari bawah ke atas. Dilipat lagi ke atas. Jadinya gini. Kalau dari depan ini. Nanti yang dari depan, ini yang untuk depan ya, depan mahkota. Kalau sudah nih Kak, buat jadi 6. Ini Ganti satu warna ya. lah, ini 1, Kak Angel juga 1. Kalau sudah, cara gabunginnya gimana? Ini dilipat lagi, ini dimasukkan sini. Nah, harus pas tengah ya. Pas di tengah ya. Sudah, dilipat lagi. Cup. Nah, dilipat lagi seperti ini. Nih, bisa? Sudah jadi deh. Kayak gitu. Kayak sampai gini ya. 6. Kalau sudah sampai 6, adik-adik bisa dikunci. Kuncinya juga sama caranya seperti di depan tadi. Ini dimasukkan di sini. Nah, ini ya. Diselipkan aja, diselipkan. Kalau adik-adik nggak bisa, minta tolong sama mama atau sama om, siapapun diselipkan gini. Sudah deh, nggak pakai lem. Sudah jadi. Ini mahkotanya kecil, kalau yang ini besar. Nah, seperti ini adik-adik bisa ya. Misalkan Kalau bisa. sudah, nanti adik-adik foto. Terus setelah itu gimana ya Kak ya? Kalau sudah jadi, dipakai. Terus sambil nyanyi apa ya Kak? Aku anak raja. Jangan Aku lupa. anak raja. Ya, terus jangan lupa juga setelah Ayat nyanyi hafalannya. ayat hafalannya. Ayat hafalannya di mana Kak? Di Roma 8 Ayat 17a. Jangan lupa, di situ jangan lupa ayatnya. ya. Dihafalin Nah, dulu ayatnya. Iya, karena itu nanti jadi poin untuk blessing day. Nah, Jadi harus tuh, harus absen. ya, harus lomba ya Kak ya. Harus lomba, betul. lomba. Oke, sampai jumpa. Dadah, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.